sebenarnya masalah materi panah ini kayaknya apa ya, nggak perlu lah karena teman-teman sudah senior semua lah di panahan. Cuma saya sedikit kasih tip aja buat teman-teman yang baru mengenal panahan. Intinya memilih busur itu adalah kesesuaian dengan postur tubuh kita, dengan kekuatan kita. Kadang-kadang yang lalu-lalu banyak teman-teman awam baru memulai olahraga memanah ini, mereka berpikiran bahwasanya busur dengan LBS besar itu akan lebih bagus daripada LBS kecil, tapi tidak seperti itu. Sesuaikanlah dengan kondisi kita. Kalau untuk pemula ya cukup 35 nanti. Kalau perkara naik LBS itu perkara mudah, tapi teknik dibenarkan dulu. Nah, kemarin juga Kang Fatoni juga minta di apa ya, sedikit dijelaskan masalah busur yang baik itu seperti apa sih, terus anak panah yang sesuai dengan kita apa sih. Kalau menurut saya busur yang baik itu yang sesuai dengan kita, sesuai dengan kebutuhan kita dan teknik yang kita pakai. Kadang-kadang kalau misalkan kita berbicara dengan, misalkan saya suka dengan busur turkis, kemudian saya ngobrol sama teman-teman yang suka busur mancu, akan berbeda, nggak akan nyambung karena busur turkis itu biasanya busur short, busur pendek, rata-rata busur-busur. Sedangkan busur mancu itu biasanya busur panjang yang anak panahnya itu sekitar 113 cm. Dan tekniknya pun yang dipakai berbeda. Nah, makanya dari sini kita tetapkan dulu busur apa yang mau kita pakai. Kalau sudah kita tetapkan, maka cari informasi tentang busur tersebut. Misalkan busur mancu, cari keterangan-keterangan yang sesuai dengan busur tersebut. Misalkan panjang busur mancu seperti apa, teknik yang digunakan seperti apa, panjang anak panahnya seperti apa. Nah, itu semua. Begitupun busur Korea, busur Turkis, busur Kreman Tartar, busur Mamluk dan segala macam. Intinya, busur yang baik adalah busur yang sesuai dengan si pemanah, karena nantinya busur dan si pemanah itu akan menyatu. Kalau sudah tidak sesuai, kita juga sudah tidak nyaman dengan busur tersebut, ya akan susah kita menempatkan anak panah yang kita lemparkan. Terus kemudian kalau masalah anak panah kita lihat dulu tadi tekniknya apa, yang busur yang kita gunakan itu busur apa? Busur mancu. Maka busur mancu yang kita gunakan, teknik yang digunakan adalah beda dengan busur turkis. Dia tarikannya lebih panjang, kurang lebih sekitar 100 cm. Jadi posisi angker belakang itu di belakang telinga. Jadi dia posisinya begini, nggak seperti busur turkis. Nah, sedangkan busur turkis sendiri itu ada 3 teknik. Kita semua sudah tahu lah semuanya ya. Tiga teknik. Nah, ketiga teknik itu kita mana yang sesuai dengan postur tubuh kita. Misalkan tahir berarti kan dia postur tubuhnya biasanya orang-orang yang tinggi tubuhnya tidak terlalu relatif pendek lah. Jadi posisinya biasanya kalau nggak salah posisinya seperti ini, maka tarikannya akan pendek, mungkin sekitar 26. Jadi ketika tarik, belikat di belakang ini akan bertemu, sudah mentok, udah kekunci di sini. Tapi kalau misalkan kita pakai tahir, dia miring, itu bisa lebih panjang, beda kan? Nah, kalau kita begini dengan miring akan beda. Kalau gini posisinya, kalau gini sakit ini. Kalau kita tarik sini sakit, makanya dia di dagu atau di rahang belakang. Kalau posisi kita ke depan. Dengan yang miring atau yang model agak miring nyerong itu saya lupa teknik apa. Dia itu kira-kira di telinga. Nah, itu nyaman. Jadi ketika tarik itu belikat ini kerasa nempel antara belikat belakang sama belakang ini, kanan kiri itu akan nempel. Itu sudah benar. Tapi kalau misalkan masih bisa ditarik lagi, itu masih agak salah. Jadi kerasa. Ini sakit di sini nanti kalau misalkan kita baru latihan itu kerasa. Miring pun, kalau miring ini lebih panjang lagi tarikan kita. Bisa di telinga. Kalau saya mungkin bisa pakai sekitar 30 in atau 31 in kalau posisi miring gini. Tapi kalau begini, saya sekitar 30 atau 29.
Tapi kalau begini saya 26 atau 27. Beda-beda. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau misalkan kita pakai busur turkis, terus teknik yang kita pakai mazhab apa, kita harus tahu. Harus pahami dulu tekniknya seperti apa. Maka nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kemudian kesesuaian antara busur dan anak panah sudah banyak dijelaskan di medsos kan, masalah GPP lah. Jadi kalau dulu Tahir Al-Baqi itu pakai busur 80 sekitar 85 lbs dengan berat 2 dirham, kurang lebih berarti sekitar 25 gram. Maka di keterangan di buku Arab Archery itu jarak sekitar 160 meter itu lurus bisa. Karena GPP yang dipakai cuma 6. Tapi itu hornbow. Jangan kita aplikasikan dengan busur laminasi. Hancur semua. Nah, terus kesininya saya coba riset sendiri. Jadi saya menemukan kesesuaian GPP dengan busur laminasi. Itu kalau untuk idealnya GPP itu cuma cukup 10 GPP. GPP itu artinya grain per pound. Tapi harus kita konversikan ke gram. Jadi kalau misalkan 40 lbs itu kurang lebih 25 gram lah, 24 gram lah. 23 24. Tapi kalau misalkan kita mau cari untuk jarak jauh, berarti kita turunkan aja GPP-nya jadi 8. 7, 8 atau 9 kalau untuk jarak jauh. Tapi kalau untuk ketepatan, untuk akurasi bagus, maka GPP akan kita naikkan jadi 11 sampai dengan 13 GPP. Jadi lebih berat. Ya, jadi intinya kalau kita sudah tahu penggunaan kita mau jarak berapa nih? Jarak 20 meter. Kita cukup pakai GPP 11 atau 12 lah karena jarak pendek. Dan kalau misalkan jarak 70 meter kita pakai GPP 9 atau 8. Gitu aja, kesesuaiannya gitu aja. Jadi nanti kalau kita sudah tahu busur kita misalkan 45 lbs. Perlombaan atau kita latihan mau di jarak 100 meter misalkan 70 atau 100 meter. Berarti kita siapkan anak panah yang kurang lebih GPP-nya antara 8 sama dengan 9. Nah, kalau misalkan jarak-jarak 50 meter mungkin GPP-nya kita siapkan 10 sampai 11. Kalau untuk jarak pendek artinya kita buat GPP-nya 12 atau 13. Tapi itu GPP itu bisa mempengaruhi akurasi. Jadi kalau misalkan GPP ringan otomatis akurasi kurang, tapi penetrasi besar. Sedangkan GPP besar atau anak panah yang berat itu akurasi bagus tapi penetrasi kurang. Nah, kita tinggal kita sesuaikan. Tapi kalau saya biasanya saya sesuaikan GPP-nya main di berat poin, aja. Karena kalau terlalu ringan poin juga dia akan kacau tembakan. Artinya misalkan kita punya shaft 20 gram, kita pengen ringan, jadi akhirnya kita pakai poin yang 2 gram. Itu bagus terbangnya, kenceng, tapi akurasi kurang. Jadi biasanya kalau yang 20 gram saya buat minimal 4 gram poin atau 5 atau sampai dengan 6 lah, tinggal tergantung jarak yang mau saya capai. Misalkan saya cuma cukup 20 meter, saya pakai 20 gram, pakai aja berat poinnya 5 atau 6 gram. Kalau jarak lebih jauh dari itu, shaftnya diturunin lagi mungkin 18 atau 19 gram, nanti berat poinnya jadi 5 atau 6 gram. Tinggal atur itu aja. Nah, intinya kenali dulu busur yang kita gunakan. Setelah kita kenali busur tersebut, maka kita upayakan kesesuaian anak panah dengan busur tersebut. Karena nanti keduanya itu akan menyatu dengan teknik yang kita pakai. Intinya itu. Jadi busur apapun insya Allah baik semua. Yang penting kita sudah tahu kesesuaian antara kita, teknik yang kita miliki dan anak panah yang kita gunakan. Sepertinya itu aja yang saya sampaikan biar nggak terlalu panjang lebar dan memakan waktu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.